anggota keluarga kepada pasien dengan penyakit terminal seperti kanker yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, sosial, psikologis, hingga spiritual, sekaligus berperan sebagai sistem pendukung utama dalam pengambilan keputusan klinis untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian ada dukungan berduka atau grief care, yaitu merupakan intervensi atau pendampingan psikososial dan spiritual yang diberikan kepada keluarga untuk membantu mereka melewati tahapan kehilangan dari penyangkalan hingga penerimaan secara adaptif guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan jiwa atau duka cita berkepanjangan pasca kematian anggota keluarga. Di ruang paliatif RSUD, pagi ini tim perawat bersiap memberikan dukungan berduka, pelayanan holistik yang melampaui batas medis biasa. Baik, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Sebelum kita masuk menemui keluarga pasien, mari kita lakukan prainteraksi terlebih dahulu sesuai dengan SOP. Baik, silakan perawat Renata untuk melaporkan kondisi keluarga pasien saat ini. Siap. Pak Rahmat meninggal semalam pada pukul 10 karena kanker paru-paru stadium 4. Seluruh keluarga sudah kumpul di ruangan. Ada istri Bu Nelly dan ada anak sulung Herdi, Zalfa dan Agis. Setelah dilakukan pemantauan, Bu Nelly selaku istri tidak mau makan sejak semalam. Lalu ada Herdi, anak sulung, terlihat menahan emosinya agar tampak kuat. Dan Agis tidak banyak bicara, cenderung menarik diri. Dugaan denial dan duka tertunda. Baik, di sini saya sudah melakukan verifikasi terhadap rekam medis pasien. Nah, sekarang perawat Putri tolong bantu siapkan lembar dokumentasi dan perawat Ida tolong pastikan kondisi kamar itu sudah kondusif ya. Risma, tadi untuk kamar Mawar 3B sudah saya kondisikan dan sudah tertata rapi untuk kursi dan ruangannya sudah tenang dan padat. Baik, saya juga telah menyiapkan lembar edukasi tahapan berduka untuk keluarga agar nanti saat menyampaikan materi keluarga lebih paham. Baik Sus, untuk lembar instrumen BLRT psikososial dan berkas dokumentasi asuhan sudah saya siapkan semuanya. Baik, bagus sekali. Mari kita masuk dengan empati yang penuh. Mari kita mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Nelly, Herdi, Mbak Zalfa dan juga adik Agis. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Risma. Di sini saya akan membantu menemani keluarga. Saya ditemani oleh kakak saya ada perawat Intan, perawat Selvi dan juga perawat Nisa. Terima kasih Bu sudah menyempatkan ke sini. Ibu Nelly, Mbak Zalfa, Agis dan juga Herdi, kami segenap tim medis turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak. Selama masa perawatan, Bapak ini adalah pasien yang sangat tabah dan juga sabar ya Bu. Ya Ibu, kalau mau menangis gak apa-apa ya Ibu. Di sini ada kita, perawat dan juga keluarga Ibu ya. Saya sebenarnya masih merasa bingung Sus, rasanya ini semua terjadi terlalu cepat buat kami. Tidak apa-apa ya Dek, perasaan bingung, linglung dan juga shock setelah ditinggalkan orang yang sangat dicintai merupakan hal yang sangat wajar. Saya sebagai anak yang pertama, saya harus terus berpikir, saya harus kuat demi ibu dan adik-adik saya. Sebenarnya hati saya hancur sehancur-hancurnya. Pak, mengemban tanggung jawab sebagai tumpuan keluarga pasti sangat berat. Tapi di ruangan ini boleh melepaskan sejenak ya. Juga berhak banget untuk melepaskan seluruh kesedihan atas kehilangan ini. Ibu
Nelly dan keluarga kedatangan kita ke sini yaitu untuk menemani keluarga selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tujuannya yaitu untuk membantu keluarga mengenali emosi yang sedang dirasakan saat ini dan mencari coping yang terbaik untuk melewati masa duka ini. Apakah keluarga bersedia? Kami bersedia, Sus. Bu Nelly dan keluarga selama masa-masa Bapak dirawat di rumah sakit, dukungan apa sih yang sudah keluarga berikan untuk Bapak? Saya selalu berusaha menemaninya di tempat tidurnya, menyuapi makannya, dan juga saya selalu memberikannya obat, Sus. Terus kalau misalnya suami saya merasakan sakit atau pegal-pegal, pasti saya selalu memberikannya pijitannya pelan-pelan, Sus. Tapi rasanya semua itu percuma, Sus. Bapak tetap pergi meninggalkan kami. Bapak, keluarga sudah mengupayakan yang terbaik. Perlu diingat bahwa ketetapan hidup dan mati seutuhnya berada di tangan Allah ya, bukan di tangan kita sebagai manusia. Baik, sekarang mari kita coba buat memahami emosi yang sedang berkecamuk dalam diri kita masing-masing. Apa yang sedang saat ini keluarga rasakan, kesedihan, kemarahan, atau kebingungan itu semuanya adalah respon yang normal. Boleh dilihat lembar edukasinya. Tahap pertama ini dinamakan denial atau penyangkalan, di mana kita ini merasa tidak percaya atau menganggap situasi ini seperti mimpi. Apakah Bu Nelly sempat mengalami ini? Ya, Sus. Saya selalu sempat merasakan seperti itu. Dimana saat malam tadi suami saya dinyatakan sudah tidak ada, saya masih berharap kalau semua ini itu hanya mimpi. Saya juga merasakan hal yang sama, Sus. Saya tidak percaya, bahkan sampai pagi ini saya beberapa kali refleks ingin masuk ke kamar Bapak karena merasa seolah-olah Bapak masih tidur di sana. Padahal kemarin Bapak masih sempat mengobrol dan bicara sama saya, Sus. Hal tersebut justru menunjukkan betapa melekat dan berharganya setiap momen kebersamaan dengan Bapak di dalam hidup De Agis ya. Betul, lalu tahap kedua dinamakan anger atau kemarahan. Muncul rasa tidak terima atau protes di dalam diri mengapa cobaan berat ini harus menimpa kita. Iya, Sus, saya merasa marah sekali. Kenapa harus Bapak yang dipanggil? Kenapa jalannya harus cepat ini? Saya juga sempat menyalahkan keadaan, Sus. Kalau saja kemarin kita bisa lebih cepat membawa Bapak ke rumah sakit, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini, Sus. Pikiran seandainya yang diungkapkan oleh Ade Agis merupakan ciri dari tahap ketiga, yaitu bergaining atau tawar-menawar. Pikiran ini memang sering muncul, tapi yang perlu diingat oleh keluarga adalah keluarga sudah mengerahkan usaha yang paling maksimal. Saya juga sempat gagal dan tidak berdaya sebagai anak laki-laki yang paling tua. Saya tidak berdaya untuk menyelamatkan nyawa bapak saya. Aherdi, maut adalah ketentuan mutlak dari Yang Maha Kuasa. Aherdi sama sekali nggak gagal. Aherdi udah berjuang luar biasa sebagai anak yang berbakti, mendampingi bapak hingga akhir hayatnya. Setelah tahapan-tahapan ini akan ada tahapan keempat, yaitu depression yang ditandai dengan kesedihan yang amat sangat mendalam. Kemudian dilanjut dengan tahap kelima, yaitu acceptance atau mulai berdamai dengan kenyataan. Nah, setiap individu memiliki waktu dan cara yang masing-masing untuk melewati masa-masa ini. Salah satu strategi coping yang paling efektif untuk menenangkan jiwa pada fase berduka ini, salah satunya kita bisa berdoa. Oleh karena itu, kami di sini ingin memfasilitasi keluarga untuk berdoa bersama. Kami telah mengundang Ustadz Sandy untuk membantu berdoa bersama, memimpin. Beliau ini merupakan rohaniawan di rumah sakit ini.
Ibu dan keluarga, perkenalkan sebelumnya ini saya bersama Ustadz Sandy yang insya Allah akan kita bantu untuk mendoakan Bapak yang sudah meninggalkan kita ya. Semoga dengan didoakan dengan Ustadz bisa membantu merasa lebih tenang gitu ya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya di sini untuk bersama-sama mendoakan almarhum Bapak Rahmat serta menguatkan rohani keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan untuk hadir di sini. Selain melantunkan doa, mengekspresikan ingatan melalui cerita kenangan indah bersama Bapak juga dipercaya sangat efektif membantu menguraikan rasa sesak di dada. Apakah ada hal indah atau pesan dari Bapak yang ingin dibagikan? Bapak saya itu sosok seorang yang tegas. Beliau menitip pesan pada saya harus menjadi laki-laki yang kuat, tabah, dan saya harus menjaga ibu saya serta adik-adik saya. Bapak juga orangnya penyayang sekali. Sejak kami masih kecil, Bapak selalu bawa makanan setiap pulang kerja. Saya paling ingat waktu Bapak dengan sabar mengajari saya naik sepeda dulu. Walaupun saya jatuh berkali-kali, Bapak tidak pernah memarahi saya. Bapak juga pernah berpesan kalau kita harus kuat demi menjaga ibu. Benar nah, almarhum bapak kalian itu orang yang sangat sabar, sangat menyayangi kalian juga. Bangga Ibu, adik-adik dan keluarga, saya pamit dan juga Bapak Ustadz, kita pulang terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangga Sus. Ibu Nelly, Aherdi, dan juga adik-adik, sesi pertandingan kita pada hari ini sudah hampir selesai. Bagaimana perasaan Ibu Nelly dan keluarga dibandingkan dengan tadi? Alhamdulillah saya sudah merasa lega, Sus. Sekarang saya sadar saya tidak harus selalu menahan diri dan tidak bercerita pada orang-orang. Memendam kesedihan sendirian hanya karena ingin terlihat kuat di depan adik-adik. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mempercayai kami. Di sini saya akan memperkenalkan perawat Rini sebagai konselor dari tim paliatif kami. Beliau akan membantu menyusun program lanjutan berduka untuk keluarga. Selamat pagi Ibu dan keluarga. Kami akan merekomendasikan untuk diadakannya screening berkala duka cita lanjutan dalam waktu 7 hari ke depan setelah Ibu dan keluarga pulang. Nah, secara khusus untuk Dek Agis dan juga Aherdi, saya akan menjadwalkan untuk counseling tersendiri untuk memastikan proses kehilangan duka cita itu berjalan dengan optimal. Nah, ini adalah wujud kepedulian kami untuk keluarga. Untuk paliatif kami selalu tersedia 24 jam untuk membantu keluarga jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ingatlah bahwa perasaan yang Ibu Nelly dan keluarga alami ini merupakan hal yang sangat normal dan sah. Berduka merupakan wujud cinta yang tidak akan pernah hilang. Sebelumnya terima kasih ya Sus sudah menyempatkan untuk datang ke sini dan membantu kami menenangkan. Kami dan keluarga sudah sedikit merasa lebih tenang dari sebelumnya. Sama-sama. Iya Bu. Iya, terima kasih. Baik rekan-rekan semuanya, mari kita lakukan evaluasi atas intervensi yang sudah kita berikan. Baik perawat Risma dan perawat Maira, bagaimana hasil observasi yang sudah diberikan tadi? Baik, Bu Nelly yang pada awalnya menunjukkan denial berat, saat ini sudah mulai menunjukkan keterbukaan, mau menerima informasi, dan tingkat kecemasannya juga sudah mulai menurun. Kemudian tadi Mbak Zalfa dan juga Aherdi yang pada awalnya cenderung menahan emosi, kini sudah mampu melakukan verbalisasi coping dan meluapkan sedihnya dengan adaptif. Baik, berdasarkan hasil diskusi tim dan pengamatan langsung selama jalan intervensi, tampak jelas adanya perubahan respon yang positif pada keluarga.
almarhum. Bu Nelly mulai mampu mengutarakan perasaan secara terbuka, dan kemampuan Ayati dan Mbak Zalfa juga dalam mengekspresikan kemarahan serta kesedihan secara verbal sangat krusial, karena emosi yang tersalurkan dengan sehat akan sangat membantu proses adaptasi psikologis terhadap kehilangan. Sedangkan untuk di Agis, meskipun perilakunya masih tampak cenderung pendiam, kita sudah melihat adanya kemajuan yang berarti. Agis sudah mulai merespon komunikasi, mau berbicara terbuka, menuangkan memorinya, dan ikut terlibat aktif dalam proses doa bersama keluarga tadi. Untuk di Agis, diagnosa keperawatan tetap kita tegakkan sebagai risiko duka cita terganggu, complicated grief, sehingga diperlukan intervensi kunjungan rumah khusus sebanyak 2 kali seminggu. Nah, rencana ini sudah saya tuangkan ke dalam catatan masalah keperawatan jiwa pasien. Merawat bukan hanya tentang menyembuhkan raga yang sakit, melainkan tentang merangkul jiwa, menjaga kebersamaan, dan memiliki keberanian. Untuk hadir utuh di tengah kepedihan mendalam, perawat paliatif bukan sekedar tenaga kesehatan, mereka adalah lentera kecil yang senantiasa menerangi jalan di tengah kegelapan rasa kehilangan. Grief Care bukan tentang menghapus kesedihan, tetapi tentang menemani melewatinya.